Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Christine DM Lewar dari PT Trading Mandiri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan kegiatan jasa calon wakil penasehat berjangka. Nah, yang pertama ada layanan profesional dari PT Trading Mandiri ini. Itu ada yang pertama adalah konsultasi strategis, kemudian manajemen resiko untuk klien, kemudian ada pelatihan dan juga edukasi. Jadi ada program-program seperti seminar tentang pengajaran tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian ada juga analisis dan juga insight pasar yang akan diberikan oleh PT kami, PT Trading Mandiri. Nah, yang berikut ada nilai-nilai kami. Nah, ini yang pertama ada integritas, kemudian profesionalisme, setelah itu ada inovasi yang berkelanjutan, kemudian ada kepercayaan atau transparansi, kejujuran yang kami junjung tinggi terhadap klien dalam hubungan bertransaksi di PT Trading Mandiri ini. Yang berikut ada konsep dasar dalam perdagangan berjangka. Konsep dasar dalam perdagangan berjangka merupakan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak standar untuk pengiriman dan pembayaran di masa mendatang. Kegiatan ini berlangsung di bursa berjangka, lembaga resmi yang mempertemukan pembeli dan juga penjual dalam perdagangan kontrak berjangka. Yang berikut ada kepatuhan dan juga regulasi. PT Trading Mandiri menjalankan operasionalnya secara sah dalam perdagangan berjangka komoditi, yaitu di bawah pengawasan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga mematuhi setiap regulasi yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi ini ada yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, dan juga ada tambahan Perba Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahannya Perba 1 Tahun 2023 tentang penasehat berjangka dan wakil penasehat berjangka. Berikut adalah safety induction yang sudah dimiliki oleh PT Trading Mandiri. Ada alarm peringatan kalau misalkan terjadi seperti ada kebakaran, peringatan utama, kemudian mitigasi kalau ada bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau gempa. Nah, ini ada juga dilarang merokok, dan kita menjaga kebersihan serta kenyamanan klien-klien dalam perusahaan kami PT Trading Mandiri. Yang berikut ada perjanjian pemberian jasa penasehat. Adalah ini berisi dokumen-dokumen yang akan ditandatangani oleh klien. Yang pertama ada dokumen keterangan perusahaan, kemudian ada perjanjian pemberian penasehat, jasa penasehat berjangka. Yang ketiga ada dokumen pernyataan adanya resiko. Yang berikut pemetaan profil klien. Nah, pemetaan profil klien ini menggunakan wawancara dan juga kuesioner secara tertulis. Nah, adapun standar-standar skor yang telah ditetapkan dengan pengklasifikasian profil resikonya. Yang pertama ada skor 12 sampai 24 ini masuk ke profil resiko konservatif. Nah, kemudian ada 25 sampai 39 itu moderat, dan 40 sampai ke 60 itu agresif. Nah, ini profil klien, usia 30 sampai 50 tahun, pekerjaan wira swasta, memiliki pabrik plastik. Latar belakang calon klien sudah mengenal dasar-dasar investasi berjangka, baik pengetahuan dasar maupun memahami peluang resiko. Profil resiko calon klien mempunyai profil resiko yang moderat dan juga agresif berdasarkan hasil scoring. Tujuan dari investasi adalah spekulasi, trader, investor yang mengharapkan potensi profit 15% sampai 30% per bulan. Di sini ada rekomendasi produk. Nah, dari pertimbangan yang pertama dari segi likuiditas dan juga volatilitas.
Nah, ini juga ada rekomendasi produk ya. Nah, karena tadi kliennya masuk dalam profil resiko yang agresif, jadi produk yang dipilih adalah XAU USD atau produk emas. Nah, kenapa kami merekomendasikan produk emas? Yang pertama, pergerakan harga emas memiliki siklus harga yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan juga fundamental seperti perang, wabah, virus seperti COVID, dan juga momen tahunan seperti Imlek, Idul Fitri, kemudian ada juga Diwali. Nah, pemilihan XAU USD ini juga ada dasarnya. Yang pertama tadi, likuiditas yang cepat dapat digunakan untuk tujuan hedging, investasi dan juga spekulasi. Kemudian sistem perdagangannya dua arah, jadi harga naik pun kita bisa taking profit, harga lagi turun pun kita bisa taking profit. Yang berikut ada klien dapat mempertahankan posisi selama waktu yang diinginkan tanpa batas waktu. Kemudian waktu transaksi fleksibel. Yang berikut ada planning transaksi. Nah, planning transaksi ini menentukan, yang pertama kita akan menentukan arah tren menggunakan support dan juga resisten, menggunakan garis support dan resisten. Setelah itu akan konfirmasi sinyal ini, sinyal untuk entry dan juga exit ini kita akan menggunakan indikator stokastik osilator. Modal klien adalah $50.000 dengan fixed rate-nya 10.000, jadi 500 juta. Nah, transaksi planningnya itu 1 hari 2 lot per sekali transaksi dengan poinnya 5, kontrak size $100. Target profit harian adalah $1.000. Nah, ini penentuan tren dengan support dan juga resisten. Yang pertama dalam menentukan tren ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu time frame, kemudian strong and weak, strong dan juga weak dari support dan juga resisten. Nah, strong dan weak ini adalah titik-titik harga dalam candle yang sudah disentuh beberapa kali tapi tidak menembus. Kalau resisten adalah titik atas yang sudah ditembus beberapa kali tapi tidak menembus. Contohnya dalam waktu 1 minggu ada harga tertentu, contoh di harga 3.400. Nah, harga 3.400 ini sudah disentuh beberapa kali, sebanyak 3 atau sampai di 4 kali, tapi tidak menembus. Nah, berarti harga 3.400 ini bisa dinyatakan sebagai strong resistance. Begitupun sebaliknya ketika yang support. Jadi ketika harga turun ada titik terendah, contoh di 3.300 yang sudah ditembus sampai yang sudah disentuh sebanyak 3 kali atau 4 kali tapi tidak menembus. Nah, ini bisa dijadikan strong support. Nah, ketika dia tembus, nah itu terjadilah breakout. Jadi kalau dia tembusnya resisten, itu jadinya adalah bullish, jadi dia breakout resisten. Kemudian ada breakout support, jadinya bearish. Nah, ini ada contoh grafiknya ya, trennya. Kalau yang strong weak dan juga strong resisten, nah ini bisa dilihat di bagian sini ya, ada titik-titik yang sudah hampir 3 kali mencoba ditembus tapi tidak menembus. Nah, titik bagian inilah bisa dijadikan strong resisten. Nah, yang bagian bawah juga sama, ada nih 3 titik yang berusaha ditembus tapi tidak menembus. Nah, itu adalah strong support. Nah, ini garis-garis support. Jadi support itu adalah batas bawah. Jadi titik-titik di bawah, yang paling bawah ini, batas bawah ini dinamakannya adalah support. Nah, kalau kita garis titik paling bawah ini, nah dia akan membentuk tren. Nah, ini support. Kemudian yang batas atas itu resisten. Nah, ini adalah garis support dan resisten. Jadi kalau ketika kita sudah menggaris support dan resisten, titik-titik ini kita sudah pertemukan, nah kita bisa menemukan tren harga ini naik atau turun. Nah, kita bisa menentukan ada downtrend, ada uptrend, ada juga sideways. Nah, setelah kita sudah menentukan tren, nah kita bisa menggunakan indikator, yaitu stokastik osilator. Yang pertama, indikator stokastik osilator. Indikator stokastik osilator ini pertama kali ditemukan oleh George Lane pada tahun 1950-an. Nah, indikator ini
menentukan tentang harga penutupan. Harga penutupan cenderung bergerak dalam kisaran harga tertinggi dan juga terendah dalam periode waktu tertentu. Ia menggunakan presentasi harga penutupan terhadap rentang harga tersebut untuk membuat indikator. Lane memilih periode 14 hari karena mewakili 2 minggu perdagangan dengan asumsi bahwa pasar buka selama 5 hari dalam seminggu. Nah, cara kerja dari stokastik osilator ini adalah membandingkan harga penutupan terakhir dan juga harga tertinggi dan terendah dalam periode waktu yang telah ditentukan. Hasil perhitungan ini kemudian ditampilkan dalam bentuk 2 garis grafik, yaitu garis persenan K yang biasa kita sebut dengan garis utama, dan juga garis D itu adalah garis sinyal. Nah, fungsi dari indikator ini membantu trader untuk mengidentifikasi potensi pembalikan arah harga dengan melihat level overbought atau jenuh beli dan juga oversold atau jenuh jual. Ini bisa kita jadikan sinyal untuk entry, yaitu entry beli atau entry jual. Nah, ini konfirmasi entry dan juga exit dengan indikator stokastik osilator. Setelah pair dari arah trend ini sudah kita pilih, nah kita bisa menggunakan stokastik osilator dengan periode 533 untuk eksekusi, serta kita juga tetap memperhatikan range gerak dari support dan juga resisten ini ya. Nah, sinyal entry yang pertama ketika garis utama atau persenan K ini dan juga garis sinyal saling bersilangan, terutama di area garis oversold atau jenuh jual, yaitu di area 30% sampai 20%, itu berarti mengindikasikan sinyal untuk beli atau buy. Kemudian di garis yang sell, ketika garis utama dan garis sinyal ini saling bersilangan di area 70% sampai di 80%, itu berarti sinyalnya adalah sell. Itu menyatakan kondisi jenuh beli. Kemudian kalau dia di bawah yang 20-30% sampai ke area 20%, itu artinya jenuh jual. Jadi kalau banyak yang jual ya berarti harganya sedang murah, sedangkan kalau banyak yang beli berarti harganya lagi mahal. Nah, sinyal exit itu tercapai TP atau take profit atau close, kita exit open posisi, exit open buy ini dan juga sell ketika garis utama dan garis sinyal ini mencapai area 45% sampai di 55%. Nah, itu kita udah exit dari market. Ada juga manajemen resiko. Yang pertama stop loss. Stop loss itu ditetapkan di $500 dengan rasio risk and reward ini 1:2. SL dari posisi open sell ketika garis utama dan garis sinyal ini bergerak mendekati area 90%. Kemudian SL untuk posisi open buy ketika garis utama dan garis sinyal ini bergerak mendekati area 10%. Take profit, rasio risk and reward tetap kita pertahankan, yaitu 1:2. Nah, ketika garis utama dan garis sinyal ini masih bergerak ya, jadi kita kalau sudah profit kita masih bisa tahan, masih bisa nahan nih. Tapi ada batasnya kita nahan posisi profit ini, yaitu kalau dia masih bergerak pada posisi open buy ini masih bergerak di posisi close, dibiarkan berjalan. Nah, kita ini close kalau dia sudah mencapai di area 60%. Nah, kalau untuk open posisi sell itu kita sudah harus close ketika garisnya mencapai di area 40%. Nanti ada contohnya. Nah, ini adalah batasan dari indikator stokastik osilator ini. Jadi ada kekurangannya adalah indikator ini tidak bisa kita gunakan ketika ada fundamental atau berita-berita yang rilis, karena akan menghasilkan banyak sekali sinyal palsu. Jadi disarankan transaksi di pagi hari ketika tidak ada berita. Nah, kita bisa menggunakan indikator stokastik ini untuk kita sebagai dasar atau landasan kita mengambil posisi beli atau jual.
Nah, ini adalah contohnya ya, dari yang tadi sinyal exit dan juga sinyal entry-nya ya. Nah, ini area sell itu adalah area 70% sampai di 80%. Kemudian area beli ini adalah 30% sampai di 20%. Nah, ini adalah tengah-tengah, ini area take profit-nya. Nah, area take profit-nya nih itu 45% sampai di 55%. Nah, kita masih bisa, kalau kita beli, kita masih bisa mempertahankan. Tapi ketika dia sudah mendekati area 60%, nah ini kita harus close kalau kita open posisi beli. Begitupun kalau kita open posisi sell. Kalau kita open posisi sell, ini kan harganya turun. Kalau harganya turun, kita masih bisa tahan sampai di area 45%. Nah, kita close kalau sudah mendekati area 40%, itu sudah harus wajib di close karena sudah mendekati ke area buy atau area beli. Nah, ini batasan stop loss-nya ya. Ini ada garisnya, batasan stop loss sell. Nah, batasan stop loss untuk sell ini di area 90%. Nah, kalau batasan stop loss untuk buy itu di area 10%. Yang berikut adalah formulir dokumentasi hasil pemberian nasihat. Jadi ini adalah contoh hasil transaksi klien dengan planning transaksi. Nah, ini profitnya dari awal modalnya adalah $50.000, kemudian ada transaksi profit $500, kemudian meningkat sampai yang paling atas ini transaksi terakhir di tanggal 22 Juli. Nah, itu di $55.190. Nah, ini ada sekali cut loss, yaitu di $680. Nah, kemudian yang berikut adalah memelihara hubungan dengan klien, hubungan yang berkelanjutan, yaitu menjamin hubungan baik dengan klien dengan memberikan update informasi terbaru melalui WhatsApp, Instagram, maupun jadwal konsultasi yang sudah kami jadwalkan dengan klien. Kemudian yang kedua ada penanganan pengaduan, menerima setiap pengaduan yang diajukan klien dan juga melaksanakan prosedur tentang penanganan dari pengaduan klien tersebut. Yang ketiga, mengadakan kunjungan atau pertemuan terjadwal. Jadi kita juga mengadakan jadwal kunjungan untuk edukasi dan juga membahas tentang planning transaksi klien. Kemudian ada dokumentasi dan evaluasi transaksi, dokumentasi dan evaluasi hubungan klien berkelanjutan dan interaksi klien dilakukan secara sistematis dan juga disiplin dengan jadwal evaluasi secara berkala setiap bulannya, serta pengembangan sistem pemantauan proaktif dalam selama berjalannya transaksi. Jadi selama berjalannya transaksi pun kita tetap terus melakukan evaluasi, minimal itu sebulan sekali. Nah, sekian presentasi dari saya Christine Devina Musiani Lewar dari PT Trading Mandiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar, bisa menjadi pengetahuan baru bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui tentang perdagangan berjangka komoditi atau mulai terjun atau baru mau terjun dalam bidang perdagangan berjangka komoditi. Semoga informasi ini bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.